dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah mubarak ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merupakan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya membacakan kurikulum vitae pemateri. Nama Muhammad Aris Kurniawan SPDI, tempat tanggal lahir Jepara 1 November 1989, alamat Bumi Harjo RT 1 RW 1, nomor WA 085 225 636 740. Media sosial Facebook Kang Thoyib tanpa spasi. Jenjang kaderisasi Ibnu Makesta dan Lakmut. GP Ansor PKD Banser Diklatsar. Pendidikan SD Negeri 4 Keling, MTS Darul Ulum Bandung Harjo, MA Darul Ulum Bandung Harjo, Unisnu Jepara. Organisasi aktif Karang Taruna Kecamatan, GP Ansor dan Banser Kecamatan Keling. Moto hidup, sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoli miku. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuriddin waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati rekan dan rekanita peserta Makesta PR Ranting Keling 2 yang saya cintai. Pada kesempatan sore hari ini kita materi yang pertama adalah tentang keindonesiaan. Jadi nanti kita beberapa menit ke depan, mohon maaf karena bibir saya agak bermasalah, jadi nyodok alon-alon nih. Yang pertama kaitan dengan keindonesiaan, rekan dan rekanita semuanya. Kita tidak usah terpaku kaitan dengan materi. Karena yang saya sampaikan ada 20 slide yang nanti ditampilkan sahabat Joko. Jadi agak panjang, namun saya tidak menyampaikan 100% kaitan dengan itu. Jadi nanti kita ambil beberapa yang memang harus kita pelajari bersama. Enak berdiri tah duduk. Yang saya tidak enak, masalahnya koyok kiai sepuh. Rekan dan rekanita yang saya cintai, Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Rasa tidak usah ditulis wakih, cukup didengarkan dan dilihat. Kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab yang artinya dari kata saja roton, yang artinya adalah pohon.
Itu bahasa Arab. Terus ada lagi dari bahasa yang keren, yaitu bahasa Yunani yang disebut dengan historia. Ada lagi bahasa Inggris yang artinya adalah history. Itu adalah kata lain dari sejarah, dari berbagai macam bahasa. Itu yang pertama. Kita hidup di dunia ini mempunyai sejarah. Mulai dari lahir sampai bisa berjalan sampai kalian besar. Itu ada namanya sejarah. Sak ketoke Mas Joko aja mbok fullno aku kabeh. Kita lanjutkan. Patrick Gardiner. Iki mike nyetem kabeh asline. Itu adalah yang pertama adalah sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah dibuat oleh manusia. Itu menurut Patrick Gardiner. Patrick Gardiner. Terus yang kedua adalah salah seorang cendekiawan di Indonesia yaitu adalah Muhammad Yamin. Itu mengatakan sejarah adalah suatu ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Sejarah tanpa kenyataan bisa dikatakan sejarah? Tidak bisa. Contohnya Dedi iki urip kudune ana sejarahe ya ana bentuke. Itu yang disebut dengan sejarah. Lanjut Mas. Ini pengertian tentang Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari berapa juta penduduk? 200 juta 72.372. Itu terakhir tahun 2021. Adapun sampai hari ini di akhir penghujung tahun 2021 itu lebih dari itu. Geser Mas, ketahuan. Terus Indonesia juga terdiri negara kepulauan. Artinya adalah negara yang banyak pulau. Itu Indonesia. Ada berapa? 17.000. Mulai kecil sampai besar. Kurang lebihnya seperti itu. Itu sejarah Indonesia. Indonesia juga sama, mempunyai 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini pelajaran mulai dari kalian dasar sampai MTS, SMP, SMA. Semuanya sama. Yowen kuwi nek sejarah Indonesia. Iki oratore kecepatan. Baleni kan Mas. Adapun negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana negara tersebut adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Itu menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan NKRI. Nah, ada kata-kata NKRI berarti harga mati. Tidak bisa diganggu gugat. Terus Indonesia juga banyak ragam, multikultural, yang artinya adalah beraneka budaya. Harus kita hormati, tidak boleh didiskriminasi.
nasi. Contohnya ana sing kancane wireng, kudune aja difoyoi sesama makhluk hidup dan hidup di Indonesia. Kita lanjutkan. Ini saya mengambil salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama yaitu Mbah Gus Dur. Tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah menjamin kehidupan negara agar tetap hidup rukun. Di antaranya adalah saling menghormati, dan itu adalah yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu, bahwa Indonesia itu negara yang seharusnya tidak boleh konflik dan tidak harus ada konflik, itu Indonesia. Maka Presiden Abdurrahman Wahid tersebut menjamin kehidupan dan kebangsaan Indonesia tanpa adanya pertumpahan darah. Kita lanjutkan. Dan ini salah satu kutipan dari beliau Mbah Gus Dur adalah, negara ini adalah bukan negara ateis. Ada yang tahu ateis? Tidak punya agama. Sing lanang apa am? Ateis am. Betul ngertos? Lah saya ngerti. Ateis adalah negara yang tidak punya agama. Berarti orang duwe agama. Ya fit ateis. Yang artinya adalah agama melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian formalisme, agama adalah menjadi roh kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah yang namanya agama itu penting. Negara tanpa agama maka negara tidak bisa tentram. Padha karo wong nek ora duwe agama, ana kancane ring gereja melu ning gereja, ring masjid melu ning masjid. Dan itu kita akan bahas pada waktu fase, nanti ada 5 fase sejarah yang ada di Indonesia. Lanjut Mas. Ini sejarah itu ada 5 macam. Yang pertama adalah pada prakolonial atau zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Itu pada abad ke-15 itu terjadi kerajaan yang di situ didominasi oleh agama Hindu. Kerajaan tertua adalah kerajaan Kutai yang berada di Pulau Kalimantan. Itu paling tua. Jadi kerajaan Kutai itu adalah yang diambil dari negara mana cah? Wong wis Hindu kok tekan Hindu meneh, berarti dari Hindia pada abad ke-1500. Itu yang pertama. Jadi sebelum itu berarti Indonesia negara ateis, tidak mempunyai agama. Walaupun dalam sejarah Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Lanjut. Yang kedua pada zaman kolonial atau zaman penjajahan. Itu pada abad ke-15 sampai ke-19 Masehi. Itu mulai tahun dari 1500 sampai 1900 Masehi. Itu di situ Indonesia dijajah. Negara mana saja yang menjajah Indonesia? Jepang, terus sebelum Belanda Portugis, terus sebelum Portugis
Ayo. Portugis, Belanda, Jepang, terus Inggris. Pernah tidak? Pernah. Cuman yang ada di buku yaitu Belanda dan Jepang yang terstruktur atau di buku sejarah. Kalau Belanda ada 350 tahun. Kalau Jepang ada 3,5 tahun. Selain itu tidak masuk di buku sejarah. Kan Bunso. Lanjut Mas. Yang ketiga adalah zaman kemerdekaan Indonesia. Itu pada tahun 1945. Ada yang hafal proklamasi kemerdekaan? Ayo, dieling-eling. Tidak ada yang hafal? Ayo, sengawal sinten, monggo. Piye Kang? CWW? Ditulis PR. Itu diprakarsai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mosok cah Indonesia arti proklamasi kemerdekaan lucu. Kami ikut Sumpah Pemuda. Ayo rawal. Ora nggo duit aku tuh. Ayo. Nek winginane yo fit 100.000 malah. Nok kono tapi ora nok kene. Nok kene ya paling 10.000 wong perak. Kita lanjutkan. Itu ditulis PR itu. Nanti saya terangkan di bawah. Yang keempat adalah zaman Orde Baru. Itu pada saat setelah kemerdekaan Indonesia. Itu presiden pada Orde Baru adalah Bapak Soeharto. Itu selama 32 tahun. Indonesia itu dibungkam. Jadi nek wong sing usul, sing kritik langsung ditangkap. Pada waktu itu. Itu pada zaman Orde Baru. Siapapun yang di situ berbicara keras, maka harus ditangkap. Jadi sistem demokrasi itu setelah tahun 1998 itu baru ada namanya sistem demokrasi. Pada waktu ini yang keempat adalah dibungkam alias ditutupi. Jadi orang harus semuanya negara itu memflorkan kaitan dengan negara. Jadi informasi negara itu ditutupi sampai 32 tahun. Itu zaman Orde Baru. Kita lanjutkan. Yang kelima, yang terakhir adalah zaman reformasi. Setelah kejadian tahun 1998, demo
besar-besaran, peristiwa Trisakti dan lain sebagainya, itu di situ masyarakat terutama televisi itu bisa menyiarkan atau mengkritik pemerintah dengan gamblang atau tanpa ditutupi. Itu pada waktu peristiwa tahun 1998 sampai sekarang. Itu ada 5 fase sejarah Indonesia yang bisa kita laksanakan sampai sekarang kaitan dengan kemerdekaan. Lanjut, Mas. Ini tujuan dan dasar negara. Tujuannya adalah negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea ke-4. Lah iki bocah kali garang tak wae dhuwit 100.000 perkara iki. Apal Undang-Undang Dasar tahun 1945. 50.000 maju. Saya ketahui maju. Ayo. Tak undai. Ayo. 75. Ayo. Ayo. Komplit. Ada yang hafal? Gugup. Ayo, wis Sam. 75. Lumayan. Getuku rokok entuk pirang peneng. Mbok ge ngeteng sasi. Nggak ada? Wis tak imboi lah 100. Ayo, maju. Ora apa-apa. Semak Mas Joko. Oke, wong geografi masalah kudu hafal undang-undang. Ayo disemak, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara itu dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdaulat kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener Mas? Wes genah 100.000. Nek bar acara iki ya. Sing liyane ora usah ribut. Masalah sing ngafal dekne dhewe. Itu tujuan negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Genah. Sekolah ning ndi, Dok? SMK coba kelas wis lulus. Oh, ya nek wis lulus sih. Ya, ini salah satu bentuk apresiasi saya, tidak dilihat nominalnya tapi dilihat dari yang namanya apa cah? Yang namanya bentuk cinta kepada tanah air. Nek tujuanmu jelas, berarti nek saya mengasih reward, berarti kan yo ora apa-apa. Kan seperti itu. Wis aja lemes som, jono neh iki som. Kita lanjutkan. Yang kedua. Nah, dasar negara Republik Indonesia itu tertuang dalam Pancasila. Ada 5. 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, lima, nek iki kudune apal kabeh. Jadi ora ana ribut. Lanjut Mas. Iki Jawaki. Nah, itu sejarah Indonesia. Sekarang yang kedua adalah peran ulama dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Indonesia sampai sekarang sudah berapa tahun merdeka? 76 tahun. Berarti wis suwe. Nek wis suwe kudune wis mateng. Indonesia tanpa peran ulama maka tidak bisa terjadi yang namanya kemerdekaan Indonesia. Makanya peran ulama itu sangat penting. Makanya kalian semuanya adalah dituntut untuk memakai gunane untuk apa? Untuk mencintai para ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diling-iling ya. Jadi undang-undang kudune apal. Coba lanjut sih Mas, iki durung. Salah satu tokoh ulama diantaranya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita tahu peristiwa tahun 1945 di bulan Oktober terjadi yang namanya proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia mengenai hal-hal pemindahan kekuasaan dan apa aja? Aku roh Raine Fitri langsung lali malah. Dan yang lain-lain dilakukan secara
sama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945. Iku proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awal boten ini. Terus peran ulama di mana, Pak? Yang diantaranya adalah peran ulama itu dalam rangka untuk memerdekakan negara Indonesia adalah dengan cara berjihad. Lanjut, Mas. Peran ulama. Setelah kemerdekaan Indonesia, tidaklah kita tenang, namun tantangan terus berlanjut. Setelah peristiwa 17 Agustus, maka terjadilah peristiwa tanggal 28 Oktober. Peristiwa apa cah? Sumpah Pemuda. Bahkan terjadi peristiwa lagi tanggal 10 November yang disebut dengan Hari Pahlawan. Itu ada kaitannya semuanya. Bahkan beliaunya Mbah Hasyim Asy'ari itu membuat fatwa adalah hubbul waton minal iman. Lanjut, Mas. Nah, ini yang namanya kaidah tentang hubbul waton minal iman, yang artinya adalah mencintai tanah air sebagian dari iman. Iki perlu ditulis nih. Kok gegek kowe ngomong ra arti artine. Ini juga bahaya. Ngomong ra arti artine. Hubbul waton minal iman. Itu yang mencetuskan adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Diiling-iling. Penyakit sariawan yang menyakitkan asine. Ora kepenak lambe blas. Itu terjadilah yang namanya revolusi jihad. Ditulis sik. Dari Fada ditakoni panitia lingo. Ranggo pulpen. Nah. Oh, lah laduni ning ngono kira pulpen. Ditulis sama. Kok gegek metu pertanyaan. Nok terakhir. Sampun? Hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Kalian tanpa cinta, maka tidak terjadi yang namanya mahabbah. Nek kowe ora seneng makesta, mesti mulai. Kita boten. Ora seneng makesta mesti mulai. Nek kalian tidak cinta dengan Ibnu, maka kalian tidak ikut makesta. Itu sama. Jadi semua itu dari hati. Nek wis cinta apa kuwi seneng. Ya ora, Det? Seneng pokoknya. Senajan kok kepiye hasile tapi seneng. Itu yang namanya cinta. Nek kalian cinta di Ibnu ataupun IPWNU, kalian mengikuti makesta. Nek baru makesta ada yang namanya lakmut. Setelah lakmut ada yang namanya lakut. Itu jenjang. Jadi ora bar makesta terus ndelok mboten, tapi harus ditunjang. Kok nek wis gede, kalian umure 25 nanti masuk di Ansor, Banser. Setelah itu nanti umur 40 tahun baru masuk
NU. Ya. Biar apa? Pengkaderan ini berjalan dengan baik. Orang kaya Joko ini jadi pengurus NU ini kan termasuk prematur. Ya. Ngerti prematur urung wayah-wayahe diwayah-wayahno. Nah, makanya rekan dari Kanita semuanya ini saya bersyukur di PRNU Keling 2 ini ada yang namanya Makesta. Saya 1 bulan itu 2 tempat di sini dan di Kali Garang. Sama materinya ke Indonesiaan. Berarti nek ngono aku wong Indonesia. Berarti aku cinta produk Indonesia. Jadi orang cinta produk luar negeri. Jelas Indonesia. Kurang 10 menit. Setelah itu fatwa tersebut maka seluruh masyarakat yang berada di Jawa Timur khususnya itu melaksanakan revolusi jihad. Yang mana pada waktu itu siapapun yang masuk ke Jawa Timur, penjajah pada waktu itu adalah sekutu, yaitu Inggris dan kawan-kawan masuk lewat Tanjung Perak. Tanjung Perak atau Priok? Perak, Surabaya. Pada waktu itu maka terjadilah yang namanya peristiwa 10 November. Selain itu juga ada yang namanya peristiwa pada tanggal 22 Oktober yang saat ini disebut dengan Hari Santri. Hari Santri tanggal 20 taruh likur. 22. Itu adalah peringatan Hari Santri. Diambil dari mana? Dari sejarah peran santri. Bahkan oleh Mbah Hasyim itu berfatwa 63 km dari Surabaya harus ikut berjihad. Nek jihad zaman dhisik kuwi ora lewat medsos boten, tapi dengan darah dan nyawa. Kalau mati berarti mati syahid, orang mati sangit. Nah, tiling-iling iki. Nek mati sangit kuwi kaya teroris. Ini karena kalian nanti usia setelah SMA itu masuk perguruan tinggi dan disinilah terjadi yang namanya pencucian otak. Kita dikasih dalil yang di situ khusus untuk jihad. Jihad harus merelakan jiwa dan nyawa. Seakan-akan kita di flashback pada peristiwa Nabi Muhammad. Jadi jihad ya kudune perang mati masuk surga. Tapi nek matine nang jero gereja kebom berarti mati sangit. Ya, generasi Ibnu harus peka terhadap perkembangan zaman. Dieling-eling ini. Makesta itu perlu. Makesta ini dasar. Bagi kalian nanti kedepannya seperti apa itu menjadi kader yang militan itu dimulai dari Makesta. Lanjut Mas. Nah ini radius 94 km itu harus berjihad. Pada waktu itu di Surabaya dan sekitarnya. Sekutu harus dipukul mundur. Nah, itu siapapun yang beragama Islam maka diwajibkan untuk berjihad. Eling-eling berjihad. Yang terjadi adalah pertempuran peristiwa 10
November. Peristiwa adalah yang terjadi di Surabaya. Menjadi hari pahlawan. Lanjut Mas. Nah, ini kita sabar. Maka semangat tersebut sampai saat ini digunakan oleh kaum Nahdliyin di seluruh dunia, bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman, termasuk jihad. Tapi jihadnya orang nggawa pedang. Nah, bagaimana peran santri, Pak? Peran santri adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi santri itu santri-santrinan. Santri itu tidak hanya yang mondok, tapi orang yang belajar ilmu agama disebut santri. Dieling-eling. Itu sejarah. Lanjut Mas. Ya. Dalam rangka pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kader-kader penerus Nahdlatul Ulama semua level tingkatan organisasi mempertahankan sikap Nahdlatul Ulama yang mengisi kemerdekaan saat ini yang berusia 76 tahun. Harus mempunyai sifat yang namanya tawasud, yang artinya adalah moderat. Moderat cara piye, Pak? Moderat itu tidak yang namanya imbang dari kita mencintai agama, juga kita mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Moderat ataupun tengah-tengah. Terus yang kedua adalah tawazun, seimbang. Nek seimbang dalam artian seimbang ku ya kudune sinau, ya ana dolane, ora sinau terus ya mboten, kudune harus imbang. Urip kuwi ya jajan, ya nabung. Ora jajan terus ora, tapi kudune nabung. Nek jajan terus duwite entek. Kudune imbang. Ya ngluyur ya melu kesta. Ya sob, kan ngono sob. Ya udut ya kudune luru piye carane iso udut, kan ngono sih. Aja ngakali ibune. Asline di bawah 18 tahun kan ora oleh udut. Iku ora tak semtok, tak delok kabeh iku. Tak delok angger bar maghrib liwat buyak ngulon iku wis ketara cah keling kuwi. Nah, makno ketara kabeh cah keling kuwi. Angger aku dangah ana telampik ana omah buyak iku cah keling bar maghrib ngulon. Bar isak ngetan. Nah, ya wis biasa. Jenenge cah nom ya ngono kuwi. Sing penting imbang. Ya udut ya kudune sinau. Aja udut terus tanpa sinau. Terus yang terakhir adalah iktidal atau yang namanya adil. Nanti kalian menjadi pemimpin kuwi kudune adil. Ora oleh memihak salah satu. Nek memihak salah satu itu tidak dikatakan adil. Ya, kudune imbang. Yang terakhir adalah tasamuh atau yang disebut dengan toleran. Kita harus mempunyai sifat toleransi beragama maupun bernegara. Nek kowe wong Islam kudune harus bertoleransi kepada agama selain Islam. Kemarin di kami pun sendiri Ansor kecamatan kuwi perkara ngucapno Natal iku udah geger. Ana sing membolehkan, ada yang tidak. Nek prinsip saya apa ngucapno ya lah, ora ya lah. Itu kan tergantung dari dirinya masing-masing. Kalau saya bertemu dengan umat Kristiani, saya mengucapkan selamat Natal.
Itu ada yang kok pondok metenteng haram ngucapno Natal. Tak guyu ya. Saya selaku ketua Banser sak kecamatan guyu. Lah nek aku batur kaya kowe ya diloki wong kan. Gereja tak jogo. Apabila ada instruksi. Lah nek model ngono kuwi ana Semeru bledos, kok wong Kristen berarti ora disantuni. Kita mboten. Nah, sifat toleran itu perlu. Maka rekan dan rekanita semua ini harus tahu. Kudune ngopine kuwi sing adoh. Ya. Aja ngopine ora ngopine ora yo niku mang. Natal haram. Weneh Waisak haram. Tidak seperti itu. Wong kita negara kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia ada beberapa agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha harus kita hormati. Karena apa? Saya sendiri seperti yang kemarin di Desa Kunir itu yang viral, itu adalah makam orang Buddha, kita bongkar. Karena apa? KTP-nya masih Islam. Lah nek aku kok kaya sing bocah ngono kuwi mang, ya aku semua. Buddha ra di Buddha ra, tapi tidak. Kita harus menegakkan yang namanya akidah itu sesuai dengan yang ada di KTP. KTP-nya Islam, di kubur Buddha kudune disesuaikan dengan KTP. Iki suwe-suwe iso klenger aku. Kabeh iki masalahe apa? Gak negron. Kowe kabel walu isor. Aco, mudilan. Makanya materi keindonesiaan itu perlu. Biar kalian walaupun wis wong Indonesia sejak lahir, kudune kalian harus belajar sejarah. Sejarah itu perlu lawen ora diakui wong liya. Engko nek ana wong klaim adalah misalnya wong keling misalnya gawe Daud misalnya diklaim negara liya misalnya kok negara A B C itu negara ciri khasku misalnya. Kok kalian tanpa sejarah maka kalian tidak bisa mempertahankan. Iki gune wae kok bisa ngakui negara lain. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nek duitmu 100 tenang lho. Kok tak titipno Joko. Tenang. Tak bayar. Tak jikono nang ruang aku ngisor. 100.000. Jam ya 5. Lewat 4. Berarti selesaiku jam sudah selesai. Aku mau suwe-suwe. Masalahnya lambiku aku kacau suwe-suwe. Perkara 5 hari kemarin itu ujuk-ujuk sariawanan. Jadi kaya tak pikir stroke yo ora kan ngono ya. Masa aku stroke kan ngono. Terus tak cek sariawan, Pak. Suwi. Jadi ngomongnya gladukan ngono. Jadi ora iso temenanan, ora iso NKRI harga mati. Padahal biasanya nek saya mengisi materi keindonesiaan itu buanter. Semangat. Termasuk tak nyanyi Jalal Waton. Hafal? Hafal mboten? Ngadeg kabeh. Kita nyanyi Jalal Waton terakhir. Diwandu kok, tak cukup duit 100 aku darani ora percaya cah ngene iki. Ngene kok. Ya, diwandu nyanyi Jalal Waton. Ayo, kita nyanyi Jalal Waton bersama-sama. Kullu man ya'tika yawma tabiha yalqa imama
Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubul watan minal iman. Duduk kembali. Itu tentang materi keindonesiaan. Jadi setelah ini selesai kok. Naiknya selesai. Itu kita sudah, kalau kita rangkum berarti zaman sejarah itu ada lima tingkatan. Mulai dari yang pertama adalah sejarah pada tahun 1500-an yang masih berbentuk kerajaan. Terus setelah itu tahun 1500 sampai 1900 sampai sekarang. Kalau ada pertanyaan langsung, jadi tidak usah lewat moderator, langsung saja. Yang kurang paham, kalau bisa saya jawab, tapi kalau tidak bisa nanti PR buat saya pribadi. Ngerti ya? Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, yang terakhir tadi adalah kita menyanyikan lagu Jalal Waton. Kita menerapkan adalah hubul waton minal iman. Bentuk cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan, kalau tidak ada saya tutup ya. Nanti ini jangan bilang pemateri selanjutnya ya, nek tawai duit ya. Mudah engko bingung nek aku sangu. Jadi ojo muni nek tawai ya. Itu bentuk penghargaan saya pribadi terhadap kader-kader yang hafal undang-undang. Nyatanya cah semuanya ya sing hafal mek siji, kok hafal kabeh kleng. 2.300.000. Jadi sesuk ring Semarang ra sida aturane ngono. Dan alhamdulillah sore hari ini kita sudah selesai materi keindonesiaan. Sambil menunggu pertanyaan dan saya mengambil uang di bawah, silakan kalau ada pertanyaan. Tak balikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya.